Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Mas Kohar, kita mau mendengar juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Kohar. Selamat pagi Pak Ondo. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Iya, ini merayakan politik kebinekaan. Saya kira ya ini harapan ya, tapi itu tergantung elit ya. Mudah-mudahan harapan Bung Surya Paloh meninggalkan cebong kampret benar-benar terjadi. Tapi kayaknya saya melihatnya tidak ada jaminan, karena cebong dan kampretnya sebagian ada di koalisi sini, cebong kampret yang sebagian lagi ada di koalisi sana. Takutnya ada varian baru dari cebong kampretnya. Ada yang berangas, calon pengantin yang sudah sebar undangan, mencabut lagi undangannya dan mengeluarkan kata-kata dihianati. Sudahlah, sadarlah. Di politik itu tiada kejujuran, tiada teman yang abadi, tiada musuh yang abadi. Faktanya KIB bubar, KIR ganti nama. Kenapa sih mesti meradang gitu loh? Perihal kebinekaan sepertinya belum bisa dipegang, karena bisa saja cuma 2 capres nanti yang maju. Kalau 4, sulit kayaknya tuh Demokrat bikin satu lagi. Untuk apa sih bikin satu lagi, buang duit, capek tapi kalah, kan gitu pasti kesana berpikirnya. Dan pertanyaan saya, kata SBY ada menteri aktif yang menghubungi mereka untuk membuat koalisi baru, P3, Demokrat, PKS. Tahu saya PKS itu masih dukung perubahan. Saya sarankan ini ke Demokrat, sudahlah, jangan lagi berang, mengalahlah sedikit, turunkan itu, gabunglah ke salah satu koalisi yang ada. Sebab bila jomblo, pasal 235 ayat 5 menanti untuk tidak boleh ikut pemilu berikutnya. Mudah-mudahan demokrasi benar-benar menghilangkan cebong kampret baik varian barunya pun. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Ini menarik Mas Kohar, kalau 4 pemirsa Metro TV kita pakai sebagai gambaran, sebenarnya masyarakat sudah cerdas untuk melihat bagaimana politik kebangsaan ini bisa, kebinekaan ini dilakukan. Pertanyaannya kembali lagi, apakah kemudian elit-elit partai yang lain, karena ini kan baru satu baca wapres yang mengutarakan ini, apakah yang lain kemudian juga mau mengedepankan hal ini? Karena kita bicarakan kontestasi, kontestasi itu sering harus menjelekkan lawan supaya suara saya banyak dan saya yang menang, begitu. Bagaimana Mas? Ya, silahkan dengan negatif campaign, tetapi jangan sampai membuat politik yang memecah belah. Seperti penggunaan kamu cebong, kamu kampret itu kan merendahkan derajat kemanusiaan. Itulah kenapa di kita ini kalau orang sudah disetarakan dengan binatang, maka berarti itu kan dia sudah berada dalam posisi yang sangat rendah. Nah, ketika disebutkan kecebong kan binatang, kampret binatang, kadrun kan juga disebut sebagai binatang, karena kadal gurun katanya seperti itu. Apa salah binatang itu ya? Padahal binatang-binatangnya bagus. Ya, sebutan-sebutan seperti itu adalah sebutan-sebutan yang merendahkan kemanusiaan. Siapapun yang menggunakan hal-hal itu untuk menyerang lawannya, maka sebetulnya dia sudah berada dalam posisi merendahkan manusia. Itu pertanyaannya Pak Ondo tadi kan, Mas Kohar, bahwa Pak Ondo tuh khawatir kalau kemudian nanti ada varian baru. COVID aja kan ada banyak varian. Karena menurut Pak Ondo, karena di sini ada mantan cebong atau masih cebong, dan di situ atau di sini juga ada mantan atau masih kampret. Nah ini bagaimana menghilangkan cebong dan kampret, karena sudah 10 tahun loh, Mas Kohar. Ya, bagusnya adalah kali ini kita menyaksikan ada 3 kan. Paling tidak 3 calon yang sampai sekarang koalisinya sudah terbentuk, sudah fix gitu kan. Tinggal 1 calon bahkan sudah punya bakal calon wapres, tinggal 2 lagi nanti mengumumkan bakal calon wapres. Yang 3-tiganya ini diantaranya kan dulu pernah menjadi korban, kalau dia bisa dikatakan sebagai korban, atau bahkan mungkin pelaku ya. Yang tergantung sudut pandang dua sebutan itu, yang satu berada di posisi kampret, satu berada di posisi cebong kalau kita pakai istilah itu. Lalu kemudian varian itu muncul banyak, nah sehingga sekarang kan sudah kabur. Sebutan-sebutan seperti itu. Ada cebong yang bisa terbang, ada kampret yang bisa berenang juga begitu. Nah, itu kan artinya gitu. Tadi Pak Ondo mengatakan bahwa semua orang yang masuk ke dunia politik harusnya sadar bahwa politik itu dinamis,
Tidak Ya. ada teman abadi, tidak ada lawan abadi, yang ada kepentingan abadi. Ya. Tapi pertanyaan besarnya kembali lagi Mas Kohar, kalau tokoh-tokoh ini Ya. bertemu saja tidak bisa, bersalaman saja tidak bisa, bagaimana kemudian narasi kebinekaan ini benar-benar bisa kita lakukan? Kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali.